Baik, saya mulai. Kita di soal TWK terlebih dahulu. Untuk TWK di nomor 11 ya teman-teman ya. Oke, saya admit teman-teman yang baru gabung nih ya. Oke, saya mulai di nomor 11 ya. Percobaan gitu ya, mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain menjadi dinamika dalam negara ini. Percobaan penggantian tersebut terjadi pada tahun 1965 dengan pemimpin Partai Komunis saat itu siapa? Nah, ini masuk ke TWK sejarah ya, teman-teman ya. Jadi percobaan penggantian ideologi itu terjadi ketika pemberontakan PKI. Nah, pemberontakan PKI itu ada dua. Yang pertama, pemberontakan PKI pada tahun 1948 itu oleh Musso dan Arif Syarifuddin ya. Ini pelajaran IPS sejarah nih ya teman-teman ya. Dan untuk pemberontakan PKI tahun 1965 itu dipimpin oleh DN Aidit. Nah, maka di sini pertanyaannya siapa yang memimpin pada tahun 1965? Ya jelas yaitu DN Aidit ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut di nomor 12 ya teman-teman. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia mengubah cara kerjanya. Dari yang semula manual menggunakan kekuatan otot atau tradisional berganti menjadi menggunakan alat atau robot atau mesin. Nah, terjadinya perubahan dalam mata pencaharian dari tradisional menjadi modern itu disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, tadi kan sudah jelas ya kalau perkembangan iptek itu mengubah manusia, mengubah cara kerjanya. Dari yang semula manual menjadi modern ya. Nanti karena untuk apa sih? Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik ya. Ya, teman-teman ya. Bukan karena rasa tidak puas, bukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga bukan, kebutuhan yang semakin bertambah juga tidak, berpegang terhadap pedoman hidup juga tidak. Karena di sini perubahan dalam mata pencaharian. Nah, kata kuncinya di sini mata pencahariannya yang berubah. Kenapa? Misalnya ya, ini contoh sederhana saja. Dulu kan banyak yang bekerja sebagai petani. Nah, tapi generasi saat ini, generasinya teman-teman ini mungkin sudah banyak ya yang tidak mau gitu ya bekerja di bidang pertanian. Nah, itu termasuk salah satu akibat dari modernisasi. Kenapa? Karena ingin meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, karena mungkin teman-teman menjadi ASN, pengen jadi ASN gitu ya. Itu menurut teman-teman bisa meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Nah, misalnya kayak gitu ya. Itu berarti jawabannya yang A. Jadi nanti untuk soal-soal TWK ini juga perlu penguasaan pemahaman soal gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak fokus di mata pencaharian, pasti bisa saja jawabnya tadi yang C, yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya. Tapi tadi yang ditanyakan yang perubahan dalam mata pencaharian. Nomor 13 ya. Anda adalah seorang RT yang telah terpilih selama 2 periode. Selama masa kepemimpinan Anda, lingkungan wilayah RT Anda tidak pernah mengalami masalah yang cukup besar. Memang pernah terjadi sebuah kejadian kehilangan di lingkungan gitu ya. Namun tidak terlalu beresiko karena telah ditangani oleh kepolisian. Masyarakat di lingkungan Anda tinggal sering membuang sampah di sungai yang tentunya mencemari lingkungan Anda. Perilaku oknum masyarakat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Pancasila sila keberapa? Coba kalau membuang sampah ke sungai. Nah, nanti soal-soalnya tuh memang beberapa yang keluar kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kasus gitu, terus nanti dianalisis itu sesuai sila berapa atau mungkin melanggar sila keberapa ya. Yang jelas bukan sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, jadi kalau kita mengganggu hak orang lain, ya itu kan kalau kita membuang sampah itu kan sama aja kayak kita mengganggu hak orang lain ya. Orang lain yang seharusnya berhak mendapat air bersih gitu ya, akhirnya menjadi tidak bisa karena ulah kita. Nah, berarti kita sudah berbuat apa? Kita sudah berbuat tidak adil ya, maka
jelas bahwasanya melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih tepatnya kalau teman-teman cari ya nilai-nilai sila itu nanti akan ada di sila kelima butir ke-8. Baik, kita lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Nah ini teman-teman, untuk teman-teman yang backgroundnya mungkin bukan IPS, bukan hukum, bukan apa ya, yang intinya kurang begitu memahami tentang sejarah Pancasila, PPKI, Piagam Jakarta itu tolong ya, mumpung ini masih ada waktu, bisa cari-cari ya, cari-cari materi, atau mungkin kalau nyamannya pakai video ya cari saja video sejarah perumusan Pancasila. Nah ini mesti nanti keluar, karena apa? Karena ini sudah masuk ke dalam materi penting dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Bahkan sekarang untuk anak SD saja sudah wajib, kelas 4 itu sudah wajib untuk mengetahui sejarah Pancasila. Salah satunya ada PPKI, BPUPKI, di situ ada Piagam Jakarta. Nah, itu harus teman-teman ketahui. Ya, jangan sampai kita orang Indonesia, kita warga negara Indonesia kok kita tidak tahu sejarah dari dasar negara kita gitu ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Nah, di sini kan sebenarnya Pancasila itu sudah dirumuskan ketika sidang PPKI. Nah, ternyata itu berbeda dengan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Hal ini terjadi karena apa? Karena ada tuntutan dari wilayah Indonesia Timur. Jadi dulu itu kemerdekaan, kalau tidak salah ya, kemerdekaan dengan menggunakan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang ada di Piagam Jakarta. Tapi karena ada usulan dari Indonesia Timur yang banyak yang beragama Kristiani gitu ya, itu kurang setuju dengan kata yang ada di Piagam Jakarta tadi, yang kemerdekaan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena Indonesia itu agamanya beragam gitu ya. Nah, terus digantilah itu teman-teman, sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, siapakah tokoh yang mengusulkan atau menuntut adanya perubahan? Itu adalah Latu Harhari. Nah, jadi di kisi-kisinya itu ya, kalau yang dulu itu tentang peran tokoh-tokoh. Nah, jadi peran tokoh-tokoh dalam apa? Dalam sejarah kemerdekaan, dalam perumusan Pancasila mungkin. Nah, itu salah satunya mungkin tokoh itu tokoh yang jarang kita kenal gitu ya. Biasanya kan kita kenalnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kayak gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan itu yang Latu Harhari. Nah, Latu Harhari itu beliau adalah seseorang dari Indonesia Timur yang apa? Yang menuntut adanya perubahan 7 kata yang terdapat pada Piagam Jakarta, diubah menjadi apa akhirnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjut di TWK soal terakhir ya, nanti habis itu kita ke TIU. Hendri adalah seorang lulusan D3 Pertanian yang ingin berusaha untuk hidup mandiri. Semenjak lulus sekolah, dia banyak mengirimkan surat lamaran ke banyak instansi, baik negeri maupun swasta. Namun, pada akhirnya dia harus mengabdikan dirinya di sebuah sekolah dasar negeri daerah Jawa Barat. Dengan gaji yang sangat minim, Hendri terus bersyukur dan terus berusaha untuk dapat membantu kebutuhan hidup ibunya dan sekolah adiknya. Selesai mengajar di sekolah, dia menjalani lagi hidupnya sebagai pengajar les atau tukang ojek untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, ini kalau kita lihat itu si Heri gimana sih? Si Hendri. Hendri di sini berarti pantang menyerah ya, teman-teman ya, suka bekerja keras. Nah, ternyata kita itu juga harus seperti itu ya. Jangan sampai, apalagi teman-teman ini generasi-generasi muda ini ya, harus apa, pantang menyerah, suka bekerja keras gitu ya. Itu sesuai dengan sila keberapa? Nah, senang bekerja keras tuh sekali lagi tuh sila kelima ya teman-teman ya. Silahkan nanti sekali lagi teman-teman cari tuh butir-butir sila-sila Pancasila. Salah satunya di sila kelima itu butirnya adalah mau atau senang bekerja keras ya. Oke. Baik, saya lanjut ke TIU ya teman-teman ya.
TIU kita soal ke sama ya. Ini dari nomor ini sudah ya 31 sampai 40 sudah kita bahas. Berarti sekarang kita lanjut ke nomor 41. Nah, buat teman-teman, materi intelijensi umum atau tes intelijensi umum ini berguna terus ya nanti. Tidak hanya mungkin seleksi PNS saja. Banyak sekali kayak kemarin saya kebetulan ikut guru prestasi itu ternyata soalnya juga tes intelijensi umum. Kenapa toh kok pakai tes intelijensi umum? Karena memang tes intelijensi umum atau TIU ini sangat bisa menggambarkan sejauh mana tingkat kecerdasan seseorang. Kecerdasan baik dari verbal, terus juga numerik dan juga figural. Nah, itu ada di mana? Di TIU. Maka materi TIU kalau teman-teman mau menguasai nanti kepake terus gitu loh ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke TIU, ini namanya silogisme ya. Silogisme itu berhubungan dengan logika ya teman-teman ya. Oke, jika curah hujan tinggi maka air sungai meluap. Nah, ini harus teman-teman pahami bahwa ini disebut silogisme jika P maka Q. Nah, ini kalau saya tulis seperti ini ya. P panah Q itu kita bacanya jika P maka Q. Ya, saya ulang ya. Jika P maka Q. Nah, P-nya apa? P-nya curah hujan tinggi. Kalau curah hujannya tinggi maka air sungai mengeluap. Ini tidak berlaku kebalikannya. Kebalikannya gimana? Jika air sungai meluap maka curah hujan tinggi. Oh, belum tentu ya. Jadi silogisme ini arahnya ke kanan ya teman-teman ya. Harus curah hujannya tinggi dulu maka akan terjadi apa? Air sungai meluap. Ini silogisme pertama. Silogisme kedua, jika air sungainya meluap, nah ini kondisi yang kedua, maka ada genangan di jalan raya. Nah, ini kalau kita tulis ini bawah ini. Ini silogisme jika Q-nya tadi berbunyi air sungai meluap, maka R-nya apa? Ada genangan di jalan raya. Nah, maka ini gampang banget ya untuk menyimpulkan. Ini cukup kita buang karena ini diulang 2 kali. Ya. Jika air sungai ini ada maka air sungai menguap, ada jika air sungai menguap lagi atau meluap lagi. Maka di sini maaf ya meluap bukan menguap. Gara-gara habis ngajar menguap jadi nah, ini kita buang. Cara gampangnya kayak gitu. Jadi ini kita buang. Karena Q diulang lagi Q. Nah, maka apa kesimpulannya? Tinggal ambil depan sama belakang. Jika curah hujan tinggi, maka terdapat genangan di jalan raya. Itu adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari silogisme jika P maka Q dan jika Q maka R itu kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, kalau saya simpulkan ini ya. Jadi yang ditulis jika yang depan maka yang belakang. Nah, tadi yang depan apa? Jika curah hujan tinggi, maka apa? Terdapat genangan di jalan raya. Sampai situ sudah paham ya? Karena ini penting nih materi silogisme rumus ini. Kalau perlu teman-teman catat ya silahkan dicatat ya. Karena ini pasti keluar di soal tes SKD CPNS dari tahun kapan sampai kapanpun, karena menguji sejauh mana logika teman-teman. Nah, ternyata ada rumus cepatnya ya. Jika P maka R. Tapi teman-teman, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya bukan kesimpulan, melainkan apa? Negasi. Nah, apa toh negasi? Kalau teman-teman nggak kuliah di matematika ya nggak tahu ya. Negasi itu adalah lawan atau ingkaran. Nah, ingkar dari kata ingkar. Misalnya saya punya kalimat begini. 2 adalah bilangan prima gitu ya. Maka negasinya apa? Lawannya 2 bukan bilangan prima. Nah, itu namanya negasi. Jadi negasi itu adalah lawan dari sebuah kalimat. Nah, di sini memang nggak dipelajari kalau orang nggak belajar logika matematika. Jadi di logika matematika itu rumus dari sebuah negasi. Nah, ini harus dicatat, kalau nggak dicatat nggak tahu ini. Jika P maka R itu adalah
dan non R. Nah, ini bacanya begitu ya, P dan non R. Nah, P-nya tadi berbunyi apa? P-nya curah hujan tinggi, ya kan? Maka kita tulis di sini curah hujan tinggi. Dan kita tulis dan. Non R, non itu lawannya. R-nya berbunyi apa tadi? Terdapat genangan di jalan raya. Maka lawan atau non R atau negasi R itu berarti tidak. Ya, tidak terdapat genangan di jalan raya. Ya, nggak usah tanya, Mbak itu gimana kok bisa negasi jika P maka R kok jadi P dan non R. Ini kalau saya ceritakan nanti jadi mata kuliah logika himpunan ya teman-teman ya. Nah, tapi karena di sini teman-teman lebih ke aplikatif, lebih ke cara penggunaan, ya ini tolong dihafalkan, dikotai gitu ya, yang besar gitu ya. Jika P maka R itu negasinya adalah P dan non R. P yang mana? P tadi pernyataan pertama, curah hujan tinggi. Tinggal kita tulis di sini curah hujan tinggi. Dan ya kita tulis dan. Non R, lah R-nya tadi bunyinya kan terdapat genangan di jalan raya. Ini kan R-nya, Pak. Tapi dia mintanya non R atau negasi R. Berarti lawannya tidak terdapat genangan di jalan raya. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, memang inilah kenapa kita harus belajar, teman-teman. Karena saya yakin nih, materi SMA, sebenarnya kan materi SMA ya, logika himpunan SMA kelas 10 kalau dulu. Itu juga sudah dikenalkan. Tapi kalau karena teman-teman sudah lulus SMA tahun berapa, terus teman-teman sudah kuliah gitu, mungkin sudah lupa materi ini gitu ya, materi silogisme. Nah, maka ini saya ingatkan kembali supaya teman-teman flashback. Oh iya ya, dulu pernah ada materi logika himpunan. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 42. Nah, ini juga figural yang sering banget keluar ya. Ini namanya figural berseris ya. Jadi ada kelanjutannya, gambarnya ini tuh bercerita. Lihat dulu, ini ada segitiga, di dalamnya ada panah. Panahnya ada di dalam. Menuju gambar kedua, panahnya jadi ada di luar, ya kan? Panah di dalam pindah jadi di luar dengan arah berkebalikan, gitu ya. Awalnya panahnya ke bawah, jadi ke atas. Terus yang di dalam ada di sini apa? Ada belah ketupat. Nah, belah ketupat habis di dalam dia berpindah jadi di luar, ya kan? Dengan di dalamnya ada segi 5. Ingat ya tadi ya, panahnya ini dari panah ke bawah jadi panah ke atas, berarti berlawanan. Kalau belah ketupat mau dilawan apapun juga bentuknya tetap belah ketupat gitu ya, enggak berbalik arah gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Ini yang di dalam kan segi 5 ya, berarti nanti segi 5-nya apa? Pindah keluar. Tapi ingat, arahnya harus berlawanan. Sama-sama segi 5 di luar, yang ini segi 5-nya menghadap ke atas. Ini ke bawah, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah. Berarti antara B, C sama E gitu ya. Antara B, C sama E, lihat lagi sekarang yang di dalam. Ya, yang di dalam apakah nanti trapesium atau belah ketupat ya, atau dalamnya juga segi 5. Nah, nggak mungkin ya di dalamnya belah ketupat lagi ya. Dan juga dalamnya juga tidak mungkin segi 5 karena berlawanan dengan aturannya tadi. Nah, ternyata berarti yang betul yang mana? Yang dalamnya berupa trapesium, yang B ya. Saya ulang lagi ya. Ini segitiganya di luar, panah di dalam. Panah di dalam dia berpindah keluar. Nah, serisnya begitu. Habis dia letaknya di dalam, dia jadi letaknya di luar. Tapi arahnya harus berlawanan. Nah, ini juga gitu, dalamnya belah ketupat, berarti berpindah jadi gambar yang ada di luar. Terus ada segi 5 di dalam, maka juga segi 5 berpindah keluar dengan syarat arahnya dibalik ya. Di sini sudah ada ya, objek yang kecil menjadi objek yang besar dan dirotasi 180 derajat. Dirotasi 180 derajat itu diputer 180 derajat. Berarti kan antara B, C sama E. Tapi nggak mungkin C sama E. Kenapa? Nggak mungkin
di dalamnya ada belah ketupat, karena ini nggak boleh ya, nggak boleh tukeran dalam luar gini, nggak boleh. Ini juga nggak mungkin dalamnya segi 5, karena di bangun-bangun sebelumnya nggak ada tuh luar sama dalam bentuknya sama. Nah maka C sama E nggak mungkin, yang mungkin yang mana? B. Nah kayak gini kalau teman-teman nggak belajar soal-soal figural ya nanti kesulitan ketika ketemu soal pas tes SKD, karena SKD itu satu soal itu maksimal 1 menit itu sudah maksimal sekali ya, maka harus sering-sering berlatih soal. Baik, kita lanjut ke TIU soal ketiga ya teman-teman ya. Ada 4 ke 16, 16 ke 64, 64 ke 256, 256 ke 1024, 1024 ke 4096. Apa yang terjadi? Ya, polanya diapakan? Dikali 4. Ya, dari 4 jadi 16 itu dikali 4. Dari 16 ke 64 juga dikali 4. 64 ke 256 dikali 4 dan seterusnya. Maka di sini terakhir 4096 ya kita kali 4. Berapa? 16384. 16384 kita kalikan 4 lagi. 65536. Berarti jawabannya yang A. Nah, ini nomor 44 ya, atau TIU soal keempat. Jarak kota X dan Y adalah 385 km. Nah, ini sudah diketahui ya jaraknya ya. Aziz berangkat dari kota X ke kota Y pada pukul 9. Nah, di sini ada waktunya si Aziz. Aziz berangkatnya jam 9. Kecepatannya Aziz 70 ya. Setengah jam kemudian Adam menyusul. Nah, berarti di sini waktunya si Adam dengan kecepatan 80 km per jam dengan melalui rute atau jalan yang sama. Pada pukul berapakah Adam akan menyusul Aziz? Ya, ini kalau ini aku langsung ngajarin pakai cara cepet aja ya teman-teman, karena kalau tak ajarin pakai cara ini mesti nanti teman-teman kebingungan gitu ya. Ini sudah ada cara cepatnya. Ini kalau perlu dikotai juga ya, diingat-ingat lagi gitu ya. Rumus menyusul itu jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Nah, selisih jaraknya ini kita lihat. Yang berangkat duluan siapa? Nah, yang berangkat duluan adalah si Aziz ya. Dia berangkatnya setengah jam sebelumnya si Adam ya. Berarti selisih jarak ini selisih si Aziz sama si Adam ketika mau start dimulai. Startnya si Adam dimulai itu kan Aziz sudah berangkat duluan gitu ya. Aziz berangkat duluan dengan jarak berapa gitu ya. Ya tinggal kita hitung, setengah jam dikali kecepatannya Aziz 70. Setengah dikali 70 itu 35. Nah, maka di sini tadi S itu jaraknya itu ditulisnya 35. Nah, sudah diberi keterangan ya. S itu adalah jarak yang dicapai Aziz ketika Adam mau berangkat. Nah, atau kalau saya biasanya bilang selisih jarak. Nah, selisih jaraknya 35 kilo. Selisih kecepatannya 10. Ya, berarti 35 dibagi 10 berapa? 3,5 jam. Oh, jadi gampang banget ya ini ya. Teman-teman tinggal ngitung selisih jarak ya, selisih jarak dibagi dengan selisih kecepatannya. Nah, selisih jaraknya tadi sekali lagi, selisih jarak itu jarak yang dicapai si Aziz. Kenapa Aziz? Karena Aziz berangkat duluan sebelumnya si Adam ya. Dengan cara jaraknya ini dicari dari kecepatannya Aziz dikali selisih waktunya ini tadi. Aziz kecepatannya 70, selisih waktu Aziz sama Adam setengah jam, maka dapat 35. 70 kali setengah itu kan 35 dibagi dengan selisih kecepatan. Selisih kecepatannya 10. Maka 35 dibagi 10 berapa? 3,5 jam. Nah, berarti tinggal dihitung waktunya Aziz gimana. Nah, tadi kan si
maaf, waktunya Adam berapa gitu ya. Si Aziz kan jam 9 berangkatnya. Ya, ditambah 3,5 jam ya, 9.30. Oh ya, maaf, ini berarti penulisan soalnya silahkan di koreksi ya teman-teman ya. Kalau sudah dicetak gitu ini dicoret. Waktunya untuk Aziz ini berangkatnya jam 9.30 ya. Saya ini 9.30 ya, ditambah 3,5 jam. Nah berarti jam berapa? 9.30 ditambah 3,5 jam itu jam 1 atau jam 13. Jadi waktu si Adam bisa nyusul Aziz itu jam 1. Itu ya teman-teman. Jadi saya ulang lagi, untuk materi menyusul ini sering banget keluar. Caranya tadi ya, selisih jarak dibagi selisih kecepatan. Selisih jarak dihitung dari yang berangkat duluan. Dicari dengan cara kecepatan dikali waktu. Kecepatannya 70, waktunya setengah ya. Jadi 70 kali setengah dapat 35 ya. 35 dibagi dengan selisih kecepatannya, yang si Aziz 70, si Adam 80, maka selisihnya 10. 35 bagi 10, 3,5 jam. Ditambah yang berangkat duluan, tadi startnya jam 9.30. Lah ini mohon direvisi, ini 9.30 ya. Jadi 9.30 ditambah 3,5 jam itu jam 1. Nah, nomor 45 ya, soal terakhir untuk Tiu ya. Jika P, ini P kuadrat ya. Maaf, ini 2-nya harusnya di atas. P pangkat 2 itu 16. Dan Q adalah akar dari 9, maka hubungan P dan Q adalah, nah, soalnya cuma satu baris, tapi ternyata analisisnya lumayan. Kalau P kuadrat, P pangkat 2 gitu ya, P pangkat 2-nya itu 16. Berarti P-nya berapa? Bisa 4, bisa negatif 4. Kita buktikan kalau 4 dikuadratkan kan 4 kali 4 berapa? 16. Betul ya, P-nya 4. Bisa juga P-nya itu negatif 4. Kita cek. Negatif 4 kuadrat itu kan berarti negatif 4 dikali negatif 4. Ya kan? Negatif 4 kali negatif 4 itu berarti juga 16. Nah, berarti P-nya bisa 2 angka. Bisa 4, bisa negatif 4. Q adalah akar kuadrat dari 9. Nah, akar dari 9 itu juga hanya ada 3 ya, karena akar dari 9 itu hanya 3. Kenapa? Karena tidak mungkin hasil akar kok negatif ya, maka akar dari 9 itu hanyalah 3. Maka apa? Ya tidak bisa ditentukan hubungan antara P dan Q, karena ketika P-nya nanti 4, apa yang terjadi? P-nya lebih besar dari Q. Tapi ketika P-nya negatif 4, P-nya yang kurang dari Q. Berarti apa yang terjadi? Ya tidak bisa ditentukan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya beri tips. Bedakan antara X pangkat 2 sama akar dari 16. Kalau X pangkat 2 hasilnya 16, itu X-nya ada 2. Bisa 4, bisa negatif 4. Tapi kalau X itu akar dari 16, ya X-nya hanya 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jelas kita membahas TKP ya teman-teman. Tolong yang baru bergabung untuk bisa menyesuaikan ya, karena tadi untuk share sesi 1-2 juga sudah saya kirim di grup, bisa nanti dilihat-lihat ketika teman-teman longgar gitu ya. Dan ini pembahasan ini boleh dicetak, yang tidak boleh adalah dibagikan ke yang lain, itu tidak boleh ya. Jadi tolong hargai tim kami untuk tidak membagikan materi ini keluar gitu.
Baik, saya lanjutkan di TKP, kita masuk ke TKP soal nomor, kan yang nomor 66 sudah kita bahas sampai 75 ya, 66 sampai 75 sudah kita bahas, berarti ini saya mulai dari nomor 76 ya. Nah, oke, kalau soal TKP ini nanti bisa teman-teman gunakan di tes-tes kepribadian ya teman-teman. Jadi nanti kayak guru itu juga ada tes kepribadian, tes manajerial sosiokultural. Nah itu juga sama konsep memilih jawabannya itu sama dengan pembahasan TKP. Dan sekali lagi untuk TIU, tes intelijensi umum, itu tes untuk mengukur tingkat kecerdasan teman-teman. Nah, kecerdasan itu dilihat dari 3 hal, kecerdasan verbal atau kata-kata, kecerdasan numerik atau angka, sama kecerdasan figural atau gambar. Nah, kalau yang TKP itu tes karakteristik pribadi, itu untuk menguji kepribadian teman-teman ya. Tapi dalam memilih jangan baper ya, jangan pakai perasaan tapi pakai logika. Kalau TWK itu tes wawasan kebangsaan. Ingat, memang untuk yang seleksi di 2024 ini saya ulang lagi ya, belum keluar rincian formasinya. Karena memang dari Menteri Pan-RB juga masih memberi tambahan waktu untuk instansi-instansi mengusulkan formasi. Maka memang saya masih pelan dulu untuk pembahasannya karena memang belum keluar formasi. Otomatis juga belum keluar kisi-kisi resmi yang di tahun 2024 ini. Maka nanti kalau sudah pasti akan kami kembangkan kisi-kisi itu sesuai dengan yang di tahun terbaru atau di tahun 2024 gitu ya teman-teman ya. Baik, kita untuk mempersingkat waktu lanjut ke 76 ya. Hari Senin ini Anda melaksanakan dinas luar ke suatu desa adat. Di desa tersebut Anda dijamu dengan makanan yang dalam agama Anda makanan tersebut dilarang untuk dimakan. Maka bagaimana sikap Anda? Ya karena di sini kembali ke makanan ya. Jadi untuk makanan yang halal haram itu ya kita tidak bisa toleransi dengan ikut memakannya ya, nggak boleh ya. Nah berarti kan kita tidak memakannya. Nah tidak memakannya itu kan antara B, D sama E. Nah maka di sini BD itu skornya skor 3 teratas. Tapi dari skor 3 teratas harus kita pilih yang paling tinggi. Sekarang kita lihat yang B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. Tidak memakan dan menanyakan hal lain tentang adat istiadat. Tidak memakan dan memberikan arahan agar mereka juga tidak memakannya. Nah ini berarti kita intoleransi ya yang ini ya. Berarti yang antara B sama D lebih tepat yang D. Jadi kita basa-basinya itu dengan cara apa? Menanyakan tentang adat budaya gitu ya. Nah ini kalau kita lihat ini berkenaan dengan integritas atau anti kemunafikan ya. Jadi ucapan sama perbuatan kita itu harus sesuai. Jika salah maka harus disalahkan. Begitu juga sebaliknya gitu ya. 77. Dalam perkembangan teknologi informasi di masa kini terutama dalam dunia kerja, ketika mengakses media sosial di internet utamanya Anda adalah ini ingin tahu sejauh mana teman-teman memanfaatkan teknologi ya. Apakah teknologi itu teman-teman gunakan untuk memfollow akun-akun selebgram mungkin, atau menghasilkan uang, bergabung di grup media sosial untuk menjalin silaturahim, membuka situs mengenai informasi terbaru dan membagikannya dari manapun sumbernya, atau bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian dengan hanya 1 kali klik. Nah, sebenarnya mungkin kalau teman-teman jawab B itu juga betul, tapi skornya 4. Jawab D itu kenapa nilainya paling lemah? Karena di sini menunjukkan teman-teman itu tidak paham digital literasi atau literasi digital ya. Jadi boleh ya sambil dibuka-buka ya anak-anak teman-teman zaman sekarang itu harus tahu namanya digital literasi. Jadi sejauh mana kita memahami pemanfaatan IT tapi dengan cara yang benar. Nah bahkan nanti ketika teman-teman keterima jadi CPNS itu pun
materi Latsar ya diklat pelatihan dasar CPNS itu ada itu pemahaman digital literasi. Jadi biar nggak sekedar suka membagikan hoax kayak gitu, konten hoax itu kan nggak boleh gitu ya. Maka yang paling betul menunjukkan teman-teman sudah ahli di bidang IT itu yang mana, yang E ya. Kalau teman-teman sudah ahli IT itu sudah bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan lewat kolom pencarian hanya dengan 1 kali klik ya, berarti yang E. Nah, di sini kemampuan TIK, bersikap positif dan mampu memahami serta menggunakan TIK menggunakan tabel skala prioritas gitu. Yang diuji sejauh mana teman-teman menguasai software gitu ya. 78. Anda adalah seorang manajer dari sebuah perusahaan. Anda memiliki seorang karyawan baru yang memiliki kepribadian sedikit unik. Karyawan baru tersebut tidak suka berinteraksi dengan yang lain dan cenderung menghindari perbincangan dengan rekan kerjanya yang lain. Rekan-rekan karyawan tersebut merasa kesulitan dalam bekerja karena sulit untuk koordinasi ya dengan yang bersangkutan. Namun karyawan tersebut memiliki kinerja yang sangat baik jika dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini posisinya di soal ini tuh teman-teman harus berpikir sebagai seorang manajer ya. Di sini maka kemampuan manajerial. Jadi walaupun CPNS juga harus diuji sejauh mana teman-teman punya pola pikir sebagai seorang pemimpin. Anak buahnya pinter, kinerjanya baik tetapi antisosial. Nah, maka apa yang dilakukan? Yang melakukan pendekatan secara personal ya untuk mengetahui sisi lainnya dan membuat kebijakan khusus. Menegur karyawan tersebut dan memintanya untuk dapat bersosialisasi, meminta karyawan yang lain untuk memaklumi, membuat outing bersama untuk mengakrabkan. Nah, ini juga bagus, maka skornya 4 di sini. Mengancam nggak boleh ya, paling rendah ini yang E. Ada ngancam itu sudah paling negatif. Jangan sampai pilih ya. Nah, yang terbaik itu antara A sama D tadi ya. Tapi yang paling tepat karena dia orangnya itu introvert ya. Maka yang kita lakukan adalah pendekatan personal yang A. Jadi ini kata kuncinya di jejaring kerja ya. Kepribadian seseorang itu tidak dapat diubah dengan mudah, sehingga sebaiknya kita bertoleransi selama dia tidak membuat perusahaannya terkendala. Baik, nomor 4 untuk soal TKP. Saat jam istirahat di kantor, semua rekan-rekan Anda berkumpul di kantin untuk makan siang. Tiba-tiba salah satu teman Anda berbicara dalam bahasa daerah yang membuat semua rekan Anda menertawakan teman Anda tersebut. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini? Itu ya. Langsung mengalihkan pembicaraan lain yang tidak berhubungan dengan candaan teman. Jadi supaya candaannya berakhir gitu ya. Itu juga boleh ya, itu skor 4 di sini. Jadi TKP itu berskor dari 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Ikut menertawakan, nah jelas nggak mungkin ya. Menemui rekan di belakang secara personal dan menghiburnya. Nah, ini juga lumayan bagus. Yang paling betul adalah mengajak ngobrol rekan dan menyampaikan jika candaan tersebut tidak perlu ditanggapi. Nah, jadi kalau ini menghentikan candaan sudah bagus ya, biar bercandanya itu berhenti, tapi kita juga ajak ngobrol supaya dia tidak sakit hati gitu ya. Nah, di sini yang diuji kemampuan mengendalikan diri ya. Pilih opsi yang mencerminkan sikap kemampuan mengontrol atau mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Terakhir di soal TKP malam ini teman-teman, soal nomor 5 ya, soal nomor 80 di sini. Anda seorang guru dan waktu mengajar sudah tiba. Kebetulan ada satu orang tua murid yang datang ke ruang guru untuk mencari teman Anda selaku kepala sekolah. Jadi ada wali murid yang datang ke ruang guru untuk mencari kepala sekolahnya. Untuk mencapai ruang kepala sekolah harus melewati ruang guru terlebih dahulu. Saat itu kepala sekolah sedang tidak ada di ruangan. Nah, berarti ini sejauh mana kita peka ya, merespon sebagai seorang pelayan publik. Kalau ada tamu yang mencari kepala sekolah sedangkan tamunya itu harus melewati ruang guru dan kepala sekolahnya tidak ada, maka apa yang kita lakukan? A. Meminta orang tua murid menunggu dan mempersilahkan duduk.
B. Menanyakan kepada sekretaris kemana kepala sekolah pergi dan memberitahunya kepada orang tua tersebut. Kenapa A tidak dipilih? Karena A ini masalahnya nggak selesai. Coba kalau hanya orang tuanya disuruh sabar sama duduk, terus gimana, apa mau nunggu terus di situ gitu ya? Ya supaya solusinya keluar atau masalahnya selesai, ya kita langsung saja cari sekretaris dan tanya kemana kepala sekolah pergi, lalu kita beritahu. Ya, kalau kita menyuruh orang tua murid tanya ke sekretaris, berarti kita bukan pelayan publik yang baik gitu ya. Mempersilahkan duduk dan segera menghubungi kepala sekolah kurang tepat ya, karena jelas kepala sekolahnya tidak ada, pasti sekretarisnya tahu gitu ya. Mempersilahkan dan mencari kemana sekolah pergi. Nah ini juga kurang tepat ya. Jadi yang betul kita langsung tanya kepada sekretaris. Kenapa? Karena itu tupoksi. Maka nanti setiap menjawab tuh harus berpikirnya tupoksi, tugas pokok fungsinya. Nah, siapa di sini yang berperan? Ya sekretaris, karena sekretaris itu pasti tahu di mana kepala sekolahnya pergi, ya. Nah, di sini yang dicek pelayanan publik, indikatornya profesionalisme. Profesional itu kita harus mengutamakan tugas utama kita dan mengutamakan tugas kita dengan baik. Jika sudah waktunya kita mengajar, ya maka kita tidak boleh terlambat masuk kelas ya. Dalam hal ada orang tua murid yang meminta tolong, baiknya kita tetap menolong namun tidak menyita waktu yang banyak. Nah, gimana cara kita tidak menyita waktu yang banyak? Kita tanya kepada sekretaris, ya.